Good morning everyone. Pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang aljabar. Silakan diperhatikan contoh soal nomor 1 KPK dan FEB dari 2A, 4AC, 4A pangkat 2, di mana yang kita ketahui pelajaran mengenai KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FEB itu faktor persekutuan terbesar ya. Caranya bisa menggunakan diagram tabel atau pohon faktor. Oke, Bapak akan menggunakan pohon faktor ya, di mana 2A ini kita menggunakan bilangan prima yaitu 2 kali A. Ya, kemudian 4AC begitu juga 4AC kita faktorkan menjadi 2 dulu ya, 2 dikali 2AC. Kemudian begitu juga dengan yang ini kita faktorkan menggunakan pohon faktor ya. Begitu juga dengan 4A pangkat 2, kita menggunakan bilangan prima. Nah, caranya kita faktorkan seperti ini. Ya, menggunakan pohon faktor ya. Begitu juga yang ini. Ya, yang di sini 2AC kita bisa faktorkan lagi menjadi 2 kali AC ya yang di sini. Kita faktorkan terus. Ya, dimana yang ini artinya 2 atau A dulu ya, A dikali 4A boleh. Begitu juga dengan yang ini, berarti 2 kali AC. Ya, begitu yang di sini berarti ada 2 dikali 2A ya. Langkah berikutnya, kita faktorkan lagi, A-nya bisa dihitungkan jadi A dikali C ya. Ingat, di situ huruf kecil, maka kita menggunakan huruf kecil. Langkah berikutnya adalah 2A ini bisa difaktorkan menjadi 2 kali A. Ini menggunakan pohon faktor. Ya, kalian boleh menggunakan tabel atau pohon faktor yang menurut Anda lebih mudah. Selanjutnya kita akan mencari KPK ya dan FEB.
Siswa boleh menulis dengan ini dulu ya, kita tulis faktorisasi dulu ya terlebih dahulu. Faktorisasi dari 2A itu sama dengan 2 kali A. Langkah berikutnya kita cari lagi faktorisasi dari 4AC itu sama dengan ini ya, 2 kali 2 kali A kali C. Maka 2 kali 2 kali A kali C itu sama dengan 2 pangkat 2 kali A kali C. Langkah berikutnya adalah faktorisasi dari 4A pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2. Ya, ini begitu juga ya, ini boleh juga ditulis 2 pangkat 2 dikali AC ya. Caranya untuk mencari FEB kita lihat variabelnya ada yang sama yaitu A, yang terkecil pangkatnya adalah 1. Begitu juga dengan koefisien atau angkanya yang itu yang pangkat terkecil adalah 2. Berarti 2 kali A itu adalah FEB. FEB sama dengan, jadi FEB-nya adalah 2 kali A sama dengan 2A, dan KPK kita lihat di mana yang pangkat besar yaitu 2 pangkat berapa yang paling tinggi yaitu 2 pangkat 2. Berarti A-nya yang mana yang pangkat tinggi yaitu A pangkat 2. Maka KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali A pangkat 2 dikali C. Dapatlah jawabannya adalah 4AC pangkat 4A pangkat 2C ya. Itu adalah KPK-nya. Maka berikutnya kita akan membahas tentang soal nomor 2. Pak Idri mempunyai kebun apel berbentuk persegi ya. Dan Pak Tohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Tohir 12 meter lebih dari panjang kebun apel Pak Idris, sedangkan lebarnya 6 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Tohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Karena dia diketahui luas kebunnya sama, maka caranya adalah pertama dengan menulis misalkan A menyatakan panjang kebun Pak Idris ya, karena panjang kebunnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua adalah yang diketahui. Karena diketahui ukuran panjang kebun Pak Tohir itu panjang kebun Pak Tohir itu sama dengan 12 meter lebih dari panjang kebun
Pak Idris boleh ditulis 12 ditambah A atau A ditambah 12 ya. Itu sama artinya ya, karena dia bersifat komutatif. Nah, kita tulis itu ada satuannya meter, maka ditulis meter. Kemudian yang diketahui lagi lebar kebun Pak Idris ya. Pak Thohir itu sama dengan 6 meter kurang dari panjang kebun apel Pak Idris. Itu artinya dia berkurang 6 ya, selisihnya 6, maka dikurang 6 meter. Oke, angka berikutnya adalah karena diketahui luas kebunnya adalah sama, maka luas kebun Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris. Pak tulis di sini ya, yang ditanya adalah luas kebun apel Pak Idris. Luas kebun apel Pak Idris itu berapa? Angkanya ini pertama yaitu kebun Pak Thohir membentuk segi panjang, maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Itu akan sama dengan karena di sini berbentuk persegi, maka sisinya sama, maka sisi pangkat 2. Angka berikutnya adalah kita gantikan ini, karena panjangnya 12 tambah A dikali dengan A dikurang 6, maka ini kita ganti dengan A pangkat 2. Oke, kita kalikan ke dalam 12 kali A, 12 kali min 6. 12 kali A, 12A. Kemudian 12 kali min 6 itu hasilnya 72. Kemudian A kali A, positif kali positif hasilnya positif, maka A pangkat 2 ya, karena kalau yang pangkatnya ditambah, kemudian A dikali min A, itu hasilnya min 6A. Oke, kita lanjutkan. Di mana angka berikutnya kedua luas kita kurangkan dengan min A pangkat 2. Kita kurangkan dengan min A pangkat 2 ya. Sama rata ya, untuk menyederhanakan atau mau mencari nilai A-nya, boleh kurangkan kedua ruas dengan min A, berarti sini dikurang min A juga ya. Ya. Angka berikutnya, karena ini dikurangkan, maka hasilnya adalah 0, karena sejenis. Kita kurangkan, berarti 12A dikurang 6A ya, yaitu 6A, karena dia sejenis, dikurang 72, itu sama dengan 0. Ya, angka berikutnya, kita tambahkan kedua ruas dengan 72, atau negatif 72 kita pindah jadi positif, maka 6A sama dengan 72 tambah 0.
Langkah berikutnya, maka 6A sama dengan 72 ya. 6A sama dengan 72. Kita bagikan, kemudian kita bagikan kedua ruas dengan 6, atau nih perkalian dipindah jadi bagi, maka A sama dengan 72 bagi 6 itu sama dengan 12. Karena yang ditanya adalah luas kebun apel Pak Idris dan luas kebun Pak Idris itu berbentuk persegi, maka kita ketahui tadi misalkan A menyatakan panjang kebun Pak Idris, jadi luas kebun apel Pak Idris adalah 12 kali 12. 12 dikali 12 sama dengan 144 meter persegi. Jangan lupa ditulis satuannya ya. Ini. Oke, kita akan melanjutkan soal nomor 3. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan mereka miliki dikalikan hasilnya 1000, setelah dihitung-hitung ternyata selisih bilangan si A dan si B itu 15. Berapa jumlah dari bilangan yang dimiliki keduanya? Pertama yang diketahui hasil kalinya dalam matematika itu ditulis misalkan A adalah bilangan si A adalah bilangan si A, kalian boleh memisahkan dengan yang lainnya dan boleh misalkan variabel lainnya. B menyatakan bilangan si B. Maka kalau hasil kali kedua bilangan itu 1000, maka A dikali B sama dengan 1000. Kemudian diketahui lagi dan selisihnya otomatis kita kurangkan ya. A dikurang B sama dengan 15. Karena dia tidak ditanya bilangan yang mana lebih besar, maka boleh ditulis seperti ini. Yang ditanya adalah jumlah dari bilangan yang dimiliki keduanya. Hanya A ditambah B sama dengan berapa? Caranya, ini karena A dikurang B, karena A dikurang B sama dengan 15, maka kita pindah ruas min B-nya, atau kedua ruas kita tambahkan dengan B, maka A sama dengan 15 ditambah B. Lalu, substitusi A sama dengan 15 ditambah B ke persamaan A kali B ya. A kali B sama dengan 1000 menjadi kita gantikan A-nya 15 ditambah B sama dengan dikali B ya.
dikali B sama dengan 1000. Kita kalikan, yaitu kalikan ke dalamnya. 15 kali B, 5B kali B. 15 kali B itu B 15B ditambah B pangkat 2. Kemudian sama dengan 1000. 1000 ini kita pindah ruas menjadi kurang ya, karena positif dipindah luas jadi kurang. Langkah berikutnya, Bapak boleh menulisnya B pangkat 2 dulu. B pangkat 2, ya, boleh ditulis B pangkat 2 dulu, karena bersifat komutatif. Ya, ini min 1000 kita pindah luas jadi negatif nih. Jadi negatif, di mana pindah luas semua jadi 0. Kemudian kita faktorkan, di mana hasil perjumlahannya itu 15 dan hasil kalinya itu min 1000. Otomatis jawabannya adalah min 15 dengan plus 40 ya. Di mana 40 tambah 15 25 ya. 40 tambah min 25 itu 15, kemudian min 25 kali 40 itu min 1000 ya. Itu cara yang tercepat pemfaktoran. Kemudian B dikurang 25 sama dengan 0, maka B dikurang 25 di sini ya. Maka B dikurang 25 sama dengan 0, maka B sama dengan 25. Jadi untuk B tambah 40, ini B tambah kurang 25 sama dengan 0, kemudian B ditambah 40 sama dengan 0, maka B sama dengan min 40. Kita substitusikan B-nya 25 dengan B-nya min 40 ke persamaan ini ya, untuk mencari A. Maka A sama dengan 15 ditambah B ya, B-nya itu 25, kita tambahkan 25, maka 40. Ya, kemudian yang di sini A sama dengan 15 ditambah B, B-nya min 40, maka A sama dengan 15 ditambah min 40 sama dengan min 25 ya. Min 25. Karena yang ditanya jumlah dari bilangan yang dimilikinya, berarti kita jumlahkan min 25 ditambah min 40, min 65. Kemudian 40 tambah 25, hasilnya 65. Jadi A ditambah B sama dengan 25 ditambah 25 ya, 40 dulu ya. 40 ditambah 25 sama dengan 65, atau A ditambah B sama dengan min 25 dulu ya. Min 25 ditambah min 40 sama dengan min 65. Jadi ada dua jawaban ya, yaitu 65 dan min 65, karena dia tidak dikasih tahu bahwa bilangannya negatif atau positif, maka ada dua jawaban. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di mana ini ingin kita sederhanakan ya.
Nilai dari 1 kurang 1/4 dikali dengan 1 kurang 1/6 dikurang dari, ini salah ya, ini seharusnya 1 kurang 1/5 ya. 1/5 ya, karena salah ketik. 1 dikurang 1/5 dikali 1 dikurang 1/6 dikali 1 kurang 1/7 dikali sampai 1 kurang 1/2000. Ya, ini tadi 1 kurang 1/5 ya, karena salah pengetikan. Langsung saja kita jawab. Caranya kita kurangkan terlebih dahulu, di mana kalian kelihatan tidak? Oke, Bapak ini ya. Ini kalian kurangkan, di mana 1 dikurang 1/5 itu hasilnya adalah 4/5, karena ini 1 sama dengan 5/5, berarti udah sama penyebutnya ya, 5/5 itu 5 kurang 1, hasilnya 4/5. Langkah berikutnya itu kita kurangkan, ya ini 1 dikurang 1/6 itu hasilnya 5/6. Kemudian kita kalikan dengan ini hasilnya adalah 6/7 ya. 6/7. Sampai dengan itu ada 7/8, 8/9, sampai dengan ini. Berarti ini hasilnya adalah 1999 ya. Ya, ini kita sederhanakan 5/5, 1, 6/6, 1 nanti 7/7, 1, ini coret. Sehingga dapatlah kesimpulannya sama dengan 4/2000. Kalau yang diminta sederhana, maka bisa disederhanakan sama-sama bagi 4. Maka jawabannya 4/4, 1, kita sama-sama bagi 4 ya. Karena ini matematika rata-rata dalam bentuk sederhana. Ya, 2000 bagi 4 hasilnya 500 ya. Oke, jawabannya adalah 1/500. Jadi kesimpulan, nilai dari 1 dikurang 1/5 dikali 1 kurang 1/6 dikali dengan 1 dikurang 1/7 dikali sampai 1 dikurang 1/2000 adalah 1/500. Di mana yang ini tadi 5 dengan 5 bisa sama-sama dibagi ya, atau kita sistem coret biar lebih cepat. Ya. Hasilnya 1 ya, setiap bilangan yang kali 1 pasti identitas nanti ya. Ya, ini begitu juga yang di sini, 6/6, 7/7 ya. 6/6 di sini. Begitu juga 7 dengan 7.
Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Ya, ini kalian coret lah ya. Bapak coret dulu sebelum kita tutup. Ya, ini artinya kita sederhanakan. Oke. Goodbye everyone. Bye bye.